Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sani, yang saya hormati pimpinan OPD, dan yang saya hormati staf ahli, yang saya hormati pejabat eselon 3, yang saya hormati eselon 4 dan staf dan honorer yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan senantiasa selalu mau menyertai kita semua sehingga kita bisa dapat bertemu di minggu kerja yang baru ini. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan lewat apel di pagi hari ini untuk yang pertama untuk pimpinan OPD supaya pengumuman dari BKD sudah ada, tolong evaluasi P3K dan Bapak Ibu punya di masing-masing OPD dan sekretariat DPR maupun sekretariat kabupaten. Oleh sebab itu saya sampaikan untuk teman-teman honorer, tidak boleh gerakan tambahan. Pimpinan itu kamu punya orang tua, pimpinan itu kamu punya ibu atau mama. Segala sesuatu ada nama dan tidak, mari koordinasi baik-baik. Koordinasi baik-baik, karena tidak lama nama sudah ditempel, sebentar kami pulang, kami sudah evaluasi nama-nama P3K. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan supaya tidak ada gerakan tambahan. Kamu, apa teman-teman harus bangga bahwa honorer yang paling banyak adalah honorer di Kabupaten Manokwari Selatan. Lewat medsos maupun apapun yang mengatakan bahwa pemimpin wilayah ini adalah Lemon dan Edi, tetapi Tuhan berkata dalam arti bahwa dulunya kita jalankan tanpa tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, kita mau kerja bersatu untuk. Tetapi dengan adanya kebijakan Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan masuk suara, akhirnya teman-teman bisa masuk di dalam honorer. Tepuk tangan untuk beliau. Seketika pertemuan dengan kami pimpinan OPD, saya ini biasa tahu berdua, Bapak terlalu banyak. Beliau bilang begini, kan terpanggil singkatnya ayo kasihanilah mereka. Akhirnya saya juga ikut irama. Dari siang malam saya temukan secara pribadi dalam rumah bahwa saya punya surat keluarga di enam istri, bahkan ada dari pegang, ada yang dari Manokwari, ada yang dari Bondama yang datang bekerja di sini dari honorer. Tanya teman-teman dari Manokwari, ada peluang honorer di Manokwari yang terbuka untuk mereka. Tidak pernah. Mereka semua ada di Manokwari Selatan, saling mengenal satu sama lain di OPD yang kamu bekerja. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan di
tidak boleh ada benci dendam di antara kita. Kita sudah dari nol, sama-sama kami datang formasi berapa kali, masih ada peluang untuk teman-teman yang bisa lolos, yang bisa diresum di P3K, dan sekarang ada peluang lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menerapkan teman-teman di dalam distrik maupun yang di OPD, mari negeri ini kita punya. Kita saling menghargai, dia orang pihak, kita saling menghargai. Dia orang Undama, dia orang Seru, tapi kita semua Prabowo Kritik, kulit hitam. Dia orang Amer, tapi anak apa orang tuanya sudah tinggal di tahap lama di Maroko Selatan. Oleh sebab itu harus saling kita kenal satu sama lain. Jangan pernah orang tua itu jawab yang tidak satu sebab apa sih di orang terboleh. Mari kita mau bergandingan tangan supaya kita membangun daerah kita sendiri. Mereka tidak akan kemana-mana. Mereka tetap di orang sebalik, mereka tetap di relasi dan sendiri. Membuat tetap membuat, tidak mengalih nasib kemana-mana. Oleh sebab itu, dalam situasi yang tidak kontrol, tolong jaga kata-kata, tolong, supaya jangan ada kata diskriminasi di antara kita. Contoh, ada masalah, dia orang biasa, kan udah pulang kerja biasa, tidak boleh. Tidak boleh. Tuhan marah. Tuhan tidak pernah membenci orang. Itu dia sayang, apalagi suami. Tuhan bagi saya. Saya tekankan dulu. Kepada keluarga di dalam distrik semua bahwa jaga diri baik-baik, sehat, supaya mengikuti regulasi apa CPNS baik P3K maupun CPNS pun baik-baik. Jangan sampai bikin kacau. Sudah. Aku punya nasib terangkan. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi sebentar kami akan rapat dengan pimpinan OPD untuk melihat kembali 10 nama yang diajukan itu supaya kita cross-check kembali apa betul tidak. Yang belum ada nama jangan emosi. Siap tidak? Saya tanya, siap tidak? Siap tidak? Apa aman tidak? Kita akan cross-check. Belum ada kata terlambat. Pasal telinga baik-baik. Belum ada kata terlambat. Oleh sebab itu, yang belum ada nama pimpinan OPD itu kamu punya orang tua, kamu punya ayah, kamu punya ibu. Tolong koordinasi baik-baik. Saya tunggu. Saya pesankan ada beberapa yang saya lewat malam-malam masih ada gerakan tambahan. Gerakan tambahan. Kamu lihat tulisan di Manokwari. Orang mabuk tidak akan bangun dirinya sendiri. Orang yang tidak mabuk juga tidak punya hati bangun dirinya sendiri. Dalam arti begini, seketika tidak dapat DPR demo, tidak dapat DPP demo, tidak dapat MRP demo. Terus saya bertanya, gubernur coba tanya, saya tanya, yang tak kemarin demo itu ada dompet peduli tidak?
Maksudnya dari di kursi dewan itu mungkin pergi jenazah satu kan, atau tenda di kursi kan dia sewakan. Rasanya tidak ingat kembali sebelum dia jadi dewan. Mereka demo baru dan duduk di rumah keluarga yang ikut demo. Kalau menurut saya PJ Gubernur bicara betul, karena ini hal yang memang saya hadapi tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pemerintahan. Duduk sudah selesai, padahal duduk itu punya tugas pokok. Ada orang bukan pergi kiri lagi, kiri tidak, kiri kursi. Itu yang betul bahwa masih punya perhatian. Oleh karena yang itu kemudian harus kita demo, harus kita marah. Tapi ini naik duduk terus di nanti. Tapi ada teman-teman sudah pikirkan itu, masih mau bikin demo, masih mau parang sana sini. Harusnya tidak. Kita harus memiliki dompet peduli. Yang berikut, yang kelola dana supaya cepat konsultan, supaya cepat turun lapangan melihat pekerjaan berapa progres yang sudah terselesaikan. Jangan sampai tertunda di 2025. Bagi pimpinan OPD yang kelola dana, di pagi hari ini saya menyampaikan tanggal 18 atau 28 itu terakhir untuk dana. Jangan sampai dia tertunda. Oleh sebab itu, dia konsultan yang ada di bangsa. Ada yang banyak ini bisa jadi konsultan. Tapi kalau mau pakai konsultan dari Manokwari ini, tinggal santai saja. Makanya waktu masuk kan. Jadi kamu pesankan untuk pimpinan OPD yang kelola dana tidak ada bukan dana 2025. Kalau itu 2024, kasar 2024. Pak Kami nanti tolong sampaikan Pak Kapan, kebetulan saya ada, supaya dana tetap dana, waktu tetap waktu. Kalau itu dulu benar-benar kebijakan saja. Karena dana kita sudah kita mudik, kurang lagi kita anggaran yang bernilai kurang. Oleh sebab itu dana jangan main-main. Satu kali dari kita kata itu. Tapi kalau masalah main-main, saya ini sampaikan karena pasal apa di Warakoi proses kanal itu, proses kanal itu saya mata merah. Kaki saya tidak jelas, terus konsultan sampai saya jalankan, tolong dana itu diselesaikan. 24 tetap 24, jadi bisa melalui 25. Ingat, bagi yang pimpinan OPD-nya belum ada, tolong juga sekretaris, kepala bidang tolong sampaikan. Dana honorer bisa dipakai untuk melakukan apa dengan menangani itu dan daki. Kalau saya takut tidak boleh pakai ASN supaya jelas. Yang berikut untuk teman-teman honorer semua,
hal yang terjadi di Perindako. Mereka cuma ikut sampai bulan Juli, tidak sampai 1 tahun. Saya sudah jelaskan, mereka tidak begitu. Mereka ngomong 3 bulan. Sekarang Perindako dari perhatian saya. Dan kemarin ribut, tetap saya belum ke kantor, saya ke Perindako dulu. Bahkan saya datang, sekretaris kami nanti siapa absen taruh di satu rumah. Tidak boleh. Kalau kepala dinas dia lakukan sesuai absen, lempu mati banyak, dalam arti potong habis. Itu tadi saya bilang, kamu juluki Bupati Pak Suara itu lemon jadi, tapi beliau punya kebijakan yang terlalu. Teman-teman dan saya di Naboboka tidak masuk dan tidak masuk, pegang honor, pegang paling jauh. Jadi catatan untuk Perindako tidak boleh. Kalau tidak sadar lagi ya, kamu punya bendahara baru dengan admin. Yang ini saya berkali. Karena menurut saya admin dengan bendahara itu punya kompetensi. Kok bisa bendahara diangkat, admin diangkat? Ini untuk semua kompetensi ya. Kalau bendahara tahu goblok, otak mati, seperti saya juga otak mati, kepala botak. Kata-kata itu saya tidak hapus ada di HP saya. Ketika yang bersangkutan yang bicara saya itu ada di rumah saya. Anak-anak saya sudah kasih volume. Sedang lagi kepala botak, otak mati. Saya bilang, terima kasih Tuhan, cukup saya sendiri yang otak mati. Yang lakukan kasus pembakaran, jangan enak-enak mau. Ini tuh opini lain, kamu mau pergi kabur. Hati-hati. Kamu DPO. Dibiarkan, kemarin dia biarkan. Satu kali. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Sini. Kamu melawan, bokor pegang. Jangan bilang, BKD terbakar, ya kita mau bakar yang mana saja silakan. Enak sekali. Benar BKD terbakar, yang lain juga kau bisa bakar. Harus ada kesetiaan. Kemarin mereka bilang membakar kantor Perindako, silakan. Tapi tidak tahu tanggal dan bulan dia akan keluar, tahun dia akan keluar. Dan di kapal silam di kampung-kampung saya tidak tahu. Silakan, saya tidak mau proses buat di kepala sakit. Keadilan, sejahtera. Kapan mau keluar kan tidak kan? Tidak usah di pengadilan. Karena satu sudah dibakar, yang maunya mau bakar. Terus tepuk dada lah, sudah salah tepuk dada sebagai pahlawan. Tidak tahu kan? Kantor berkata saya, kamu kumonan, DPO. Kalau kamu cek besok ke depan sudah tidak tahu masalah dan ditangkap. Jadi saya mau sampaikan mereka ini DPO. Cara ini belum. Nanti sampai duduk di Sapoko ke Kampinan baru.
Pegang itu baru konsep pegang. Kau mau mengaku kalau orang latihan bela diri kuat, bagi kau pulang-pulang sepakat. Kau mau mengaku pulang-pulang dalam pasang. Beri apa? Polisi kan tidak tahu, tarik mati masih tidak. Terus latihan bela diri. Bisa sampaikan, saya bicara dengan saya, bukan saya benci. Itu sama-sama duduk makan pina sama-sama, bisa rokok di mana pun sama-sama. Jadi saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Kamu ditangkap teman-teman, tapi saya ditangkap. Saya pikir sampai saya mau drop pasal itu. Bukan saya bicara saya benci, saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan yang pertama kali berhadir sudah mau tempel nama-nama P3K. Tetapi kita di PNOPD kami akan cross check kembali nama-nama apa betul tidak sesuai dengan pengajuan dari OPD masing-masing. Jadi tidak boleh ada gerakan tambahan ya. Sudah dengar belum? Sudah. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi saya sampaikan apabila ada kata-kata saya yang kasar atau marah di hati saya sayang semua orang Papua yang ada di Manuara Selatan maupun Nusantara. Jangan disimpan. Saya menyampaikan mohon maaf apabila sepatah dua kata lewat apel di pagi mungkin kasar atau menyakitkan. Saya minta maaf semua dan Tuhan berkati kita. Sekian.